أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan pelajaran tentang berbakti dan berbuat baik ya kepada kedua orang tua. Yang terakhir sudah kita bacakan dalil-dalil ya tentang dilarang atau diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua. Ya, sebagaimana Allah telah wajibkan kepada setiap manusia khususnya kaum muslimin untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah juga telah mengharamkan perilaku durhaka, kemudian menentang, menyakiti perasaan kedua orang tua sebagaimana telah dijelaskan. Dan di antara perbuatan durhaka kepada kedua orang tua, ya ini di antara bentuk kedurhakaan ya kepada kedua orang tua adalah sikap suka mencela, merendahkan keduanya, baik dengan mencela dan merendahkan keduanya secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, ini lantaran ya orang lain yang mencela kedua orang tuanya, tetapi ia telah menjadi penyebab orang tuanya itu dicela orang lain yang membalas celaan terhadap ya orang tuanya. Ya. Nah, jadi di antara bentuk durhaka, di antara bentuk menyakiti ya orang tua itu adalah dengan mencela ya kedua orang tua. Mencela kedua orang tua itu secara langsung ya si anak yang mencela, yang merendahkan kedua orang tua, atau orang lain yang mencela kedua orang tua. Adapun orang lain mencela kedua orang tua itu ada penyebab, karena seseorang itu telah mencela kedua orang tuanya, lalu orang itu membalas mencela kedua orang tua yang mencelanya. Nah, itu yang secara tidak langsung ya. Tidak sedikit pula dijumpai adanya anak yang suka mencela dan merendahkan kedua orang tuanya secara langsung. Ya, banyak kita jumpai di masa sekarang ini, di zaman sekarang ini, ya anak yang memudahkan dirinya untuk mencela orang tuanya. Apakah lantaran ya orang tuanya adalah orang miskin? Ya anak itu kesal, marah, kecewa, ya menjadi minder kepada orang gara-gara orang tuanya itu adalah orang miskin. Atau mungkin karena status sosial, ya karena orang tuanya kuli barangkali, atau orang tuanya tukang becak barangkali, atau status-status sosial yang lain yang rendah. Maka berapa banyak anak-anak yang malu, bahkan kadang-kadang tidak mau memperkenalkan kedua orang tuanya, tidak mau membanggakan kedua orang tuanya yang membesarkan hanya lantaran status sosial orang tuanya itu yang rendah dan dianggap hina. Atau juga karena tingkat pendidikannya, ayah ibunya yang hanya tamat SD misalnya, ya, atau bahkan tidak sekolah karena tidak mampu membaca dan juga menulis. Atau yang ia lebih rendah, ya semuanya itu dari anaknya. Bisa dalam bentuk mungkin ya wajah, penampilan atau fisik yang ya tidak menyenangkan, ya karena jeleknya barangkali,
karena wajahnya itu wajah ndeso barangkali, ya sehingga anak merasa tidak beruntung mempunyai orang tua yang seperti itu, dan dia menjadi minder dalam pergaulan dia kepada orang, sehingga akhirnya dia merendahkan, dia mencela, ya dia menghina ya kedua orang tuanya secara langsung. Nah, ini banyak orang-orang tua yang diperlakukan demikian oleh anak-anak yang durhaka. Jadi bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua adalah suka mencela dan merendahkan. Maka bagi sebagai seorang muslim, ya kita ini dilarang, diharamkan, ya bahkan wajib bagi kita untuk ya waspada dan menjauhkan diri dari sifat-sifat seperti ini, karena ini adalah merupakan sifat yang sangat tercela, yang Allah nanti akan melaknat, Allah nanti akan mengutuk, Allah nanti akan menjauhkan orang yang mencela kedua orang tuanya itu, ya dengan laknat atau kutukan yang menjauhkannya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya adalah dari Abu At-Tufail Amir bin Wasilah berkata, dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasul mengatakan, la'anallah man la'ana walidahu wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallah man awa muhdisan wa la'anallah man ghayyara manaral ardi. Allah telah melaknat, Allah telah mengutuk orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang menyembelih, yang memotong hewan ternak untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang melindungi pelaku bid'ah, dan Allah melaknat orang yang suka merubah patok, ya, merubah patok tanah. Hadis dalam riwayat Muslim, Imam Nasai dan Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nah, jadi dalam hadis tersebut di awal adalah la'anallah man la'ana walidahu. Allah melaknat orang yang melaknat ya orang tuanya, melaknat ayahnya, mengutuk ayahnya. Nah, itu jelas ya. Jadi ini adalah perilaku yang menyebabkan seseorang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Rasul lagi, Allah langsung yang melaknat. Maka sebab itu jauhilah dan hindarilah ya diri kita dari perbuatan melaknat ini. Ya, di dalam syarahnya, dalam kitab Syarah Adabul Mufrad, ya kitab Aunul Ahadis Somad, Syarah Al-Adab Al-Mufrad, ya penyusunnya ya menjelaskan di sini al-mubiqatus salisah. Jadi di antara yang membinasakan yang ketiga adalah man la'ana walidayhi, orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wa qad jaa kaifiyatu la'nil walidain mufassiran. Sungguh-sungguh telah datang ya mengenai cara melaknat kedua orang tua secara tafsir, yaitu adalah bi ayyal ana rajul abar rajul fa yal ana abah, ya bahwa ada seseorang melaknat bapak seseorang yang lain, lalu orang tersebut melaknat ya orang yang dilaknat bapaknya itu, lalu kemudian melaknat bapaknya orang yang melaknat bapaknya tersebut. Ayah suluh, sehingga menghasilkan tala'ana, saling melaknat, bainasnaini, di antara dua orang, yaitu bi ayyal ana ahaduhuma abawai al-akhar, yaitu seseorang di antara keduanya melaknat ya kedua orang tua yang lain, kemudian yang lain melaknat kedua orang tuanya. Wa illam yasrah bilisanihi fi la'nil walidain ya walidayh walakinnahu lana aba fulan. Ya, dan jika tidak jelas dengan lisannya dalam melaknat kedua orang tuanya, tetapi adalah karena melaknat bapaknya si fulan, lalu dia membalas atasnya dengan semisal apa yang telah dilakukannya. Nah, itu jadi yang dikatakan melaknat orang tua itu ya terkadang tidak secara langsung, tapi misalnya si A melaknat bapaknya si B pasti nggak suka, dia marah bapaknya dilaknat, maka si B membalas dengan melaknat bapaknya si A. Nah, itulah makanya si A sebetulnya ya secara tidak langsung sudah melaknat ayahnya sendiri. Ya, nah bagaimana dengan seseorang yang karena memang tidak suka kepada ayahnya karena kemiskinannya, karena wajahnya itu tidak ganteng, ya, atau karena status sosial rendah, karena status pendidikan juga tidak ada, dan kekurangan-kekurangan yang lain,
ya maka kemudian dia melaknat, mengutuk, mencela, memaki orang tuanya secara langsung. Ya tentu ini lebih dilarang lagi, ya. Karena kita melalui mulut orang lain yang melaknat, mengutuk, mencela ayah kita, gara-gara kita mencela ayahnya, itu saja tidak boleh, apalagi secara langsung. Bahkan ya, jadi perbuatan ya melaknat kedua orang tua, yaitu Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, wa dzalika minal kabair al-azimah, maka yang demikian itu perbuatan mengutuk, melaknat, mencela, mencaci maki kedua orang tua itu termasuk merupakan perbuatan dosa besar. Allati tajibu taubah minha, yang diwajibkan untuk bertobat darinya fauran, dengan segera. Ya, harus segera. Wahadaran ini, perbuatan mencela ini ya kebanyakan dihasilkan indal husumat, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertengkaran biasanya. Wa tabadal kalam bisabbi wasatmi wa husul godobi wa nafadi sobri wa tadkhulu syayatinul insi wal jinni. Jadi perbuatan mencela orang tua itu kebanyakan dihasilkan dari bertengkar atau berselisih, kemudian saling berdebat dengan cacian, dengan celaan, dan juga dihasilkan karena marah sama orang atau hilangnya kesabaran, atau di situ masuklah berperan yaitu setan, baik setan dari jenis manusia ataupun setan dari jenis jin. Ya makanya hindari pertengkaran, harus belajar sabar. Jadi kalau kita marah sama seseorang, jangan kita mencela orang itu atau mencela ayahnya. Ya, atau mungkin juga karena kita suka hilang kesabaran, ya, kalau kita adu argumen, ya adu ucapan, adu perkataan, debat maksudnya, ya maka dari situlah akhirnya kita bisa saling mencela. Ya bukan hanya mencela seseorang, tapi bahkan yang tidak boleh juga adalah mencela orang tua dari orang yang menjadi lawan kita. Nah itulah hindari. Ya karena termasuk ya kabair, yaitu dosa besar, al-azimah yang besar, ya makanya jauhilah. Begitu juga di dalam penjelasan yang lain yang dikatakan la'anallahu man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya adalah laknan sharihan au laknan ghaira mubashir, yaitu laknat yang jelas atau laknat kutukan yang tidak secara langsung. Sawaan, sama saja, la'anahuma, melaknat keduanya ya dengan lisannya sendiri, atau kana sababan, atau karena menjadi penyebab fi la'nihima, di dalam melaknat keduanya dari orang selainnya. Ya, jadi kalimat Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, maksudnya laknat secara jelas, langsung melaknat orang tua. Ya, atau laknat yang tidak langsung. Sama saja apakah kita melaknat ya kedua orang tua kita itu dengan lisan, atau hanya menjadi penyebab orang tua kita itu dilaknat oleh orang selain kita, yaitu gara-gara kita mencela, kita melaknat, kita memaki ya orang tua yang lain, lalu anaknya tidak suka, lalu membalas celaan, cacian, makian, dan kutukan ya dari kita, yaitu dengan mencela dan mengutuk ya orang tua kita. Nauzubillah. Makanya hindari. Dan juga di dalam Syarah Al-Adabul Mufrad juga dikatakan di sini yang keempat, min uquqil walidain ta'riduhuma lisubbi wal ihanah minal ghair. Jadi di antara bentuk durhaka kepada kedua orang tua adalah menyindir keduanya dengan celaan, penghinaan dari orang yang selainnya. Ya, jadi kita ya menggolongkan ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Jadi nggak boleh kita menyindir orang tua kita secara langsung, atau menyindir ya orang tua kita lewatnya mulut orang lain, ya dengan celaan, dengan cacian, dengan hinaan, tidak boleh. Ya, karena ini merupakan sesuatu yang memang diharamkan dan dilarang, karena ini termasuk perbuatan durhaka. Jadi mencela, menghina, melaknat, mengutuk kedua orang tua baik secara langsung ya atau tidak langsung, ya termasuk perbuatan yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, mal'unun man sabba abahu, mal'unun man sabba ummahu, mal'unun man dhabaha li ghairillah, mal'unun man ghayyara tuhumal ardi, mal'unun man kammaha a'ma an tariqin, mal'unun man waqa'a ala bahimatin, mal'unun man amila bi amali qaumil lut. Nabi mengatakan, dilaknatlah orang yang mencela ayahnya, dilaknatlah orang yang mencela ibunya, dilaknatlah orang yang menyembelih untuk selain Allah, dilaknatlah orang yang merubah patok tanah, dilaknatlah orang yang suka menyasarkan orang yang buta, dilaknatlah orang yang menjima binatang, ya, hewan, ya, yang disebut dengan zoofilia, dan dilaknatlah orang yang beramal seperti umatnya Nabi Lut, yaitu sodomi atau homoseksual. Hadis dalam riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani. Jadi dalam hadis ini jelas Nabi mengatakan satu persatu, dilaknatlah orang yang mencela ayahnya, dilaknatlah orang yang mencela ibunya, baik secara langsung atau tidak langsung. Begitu juga dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inna min akbaril kabair ayyal ana rajul walidaih, wa fi riwayatin satmur rajul walidaih. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajul walidaih? Qala yasubbu abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Di antara termasuk dosa besar yang terbesar adalah orang yang melaknat, orang yang mencaci orang tuanya sendiri. Ditanyakan, ya Rasulullah, bagaimana cara ia melaknat orang tuanya sendiri? Beliau kemudian menjawab, ia mencela ayah orang lain, lalu orang itu membalas dengan mencela orang tuanya. Ia mencela ibu orang lain, lalu orang itu membalas mencela ibunya. Nah, itu ya. Jadi ketika Rasulullah mengatakan di antara dosa besar yang paling besar, ini merupakan dosa besar bahkan yang terbesar. Apa itu? Satmu rajul ya walidai, seseorang mencela, mencaci, memaki ya kedua orang tuanya, atau ayyal ana ar-rajulu walidai, seseorang melaknat kedua orang tuanya. Ya, ini termasuk dosa besar. Nah, timbullah rasa heran dari para sahabat, makanya bertanya para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang itu mencela kedua orang tuanya? Ya karena tidak pernah terjadi di zaman jahiliyah itu. Karena biasanya orang-orang dulu itu sangat menghormati, sangat menjaga kehormatan orang tua. Bahkan bisa terjadi peperangan, bisa terjadi perselisihan, bahkan sampai kepada perkelahian. Itu kalau andai kata ada ibunya atau ayahnya yang dicela, yang direndahkan oleh orang lain. Ya kalau zaman dulu tuh begitu. Orang sangat menjaga kehormatan orang tua. Makanya para sahabat bertanya, bagaimana caranya ada seorang anak mencela, memaki, merendahkan orang tuanya? Bagaimana caranya? Ya timbul keheranan tuh karena nggak pernah terjadi di masa lalu. Ya bahkan bisa terjadi itu peperangan antara qabilah, di antara suku, ya gara-gara satu kabilah merendahkan ya seseorang yang kemudian didengar oleh anaknya, kemudian terjadi perselisihan. Nah dari sebab itulah kemudian bisa terjadi peperangan antar suku. Nah di zaman sekarang yang katanya modern, ya berapa banyak anak-anak yang kurang ajar, tidak ada bisa menjaga kehormatan orang tuanya. Bahkan dia tersenyum, dia tertawa ketika melihat ada orang ya mengolok-olok, mencela orang tuanya. Bahkan dia yang menjadi penyebab bahkan ya orang tuanya dicela. Ya tidak ada perasaan pembelaan terhadap kehormatan orang tua, tidak ada zaman sekarang. Ya karena girohnya nggak ada sama sekali. Tidak ada sedikit penghormatan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya direndahkan biasa saja dia. Bahkan dia yang malah menjadi penyebab orang tuanya itu direndahkan. Ya, bahkan dia sendiri yang langsung merendahkan orang tuanya. Ya, banyak anak-anak yang bahasa kita itu kurang ajar, yang tidak memiliki adab, akhlak yang mulia. Begitu kepada orang tuanya.
Ya, makanya para sahabat mempertanyakan, bagaimana mungkin, bagaimana caranya ada seorang anak itu mencaci, mencela, melaknat kedua orang tuanya. Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan di antara penyebabnya adalah ada seseorang mencela ayah seseorang yang lain, lalu orang itu marah membalas mencela ayah orang yang mencelanya, atau seseorang mencela seorang ibu, lalu anaknya tidak suka, lalu balas dia mencela ibu orang yang mencela ibunya. Ya seperti itu. Nah itu, jadi tidak boleh kita, jelas buat kita, terang buat kita bahwa diharamkan seorang anak mencela ayahnya, mencela ibunya, memaki, merendahkan, tidak memuliakan, tidak menghormati ya kedudukan orang tua. Tidak boleh. Dia harus selalu memuliakan kedua orang tuanya, harus menghormati kedua orang tuanya. Ya, maka dia tidak boleh mencela ya orang tuanya itu, bahkan menjadi penyebab orang lain merendahkan kedua orang tuanya. Jadi hadis yang dibaca di atas tadi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Maka melaknat kedua orang tua atau salah satunya akan menjadikan pelakunya itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia berhak mendapatkan laknatnya dan juga siksa api neraka. Sebab mengatakan saja atau menghardik keduanya termasuk dosa yang dilarang untuk dilakukan sebagaimana telah diketahui. Maka bagaimana dengan mencela dan laknat? Jadi sudah dijelaskan dulu. Mengatakan menghardik ya, mengatakan kalimat-kalimat yang tidak baik itu termasuk durhaka. Maka bagaimana mungkin sekarang melaknat, memaki, mengutuk, ya merendahkan, meremehkan itu dibolehkan? Tentu itu lebih lagi dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat laknat ini adalah merupakan ya persamaan daripada ya, kalau orang dilaknat adalah orang ini dijauhkan daripada rahmat Allah. Dan orang kalau sudah dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah, maka dia juga akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau seseorang itu dijauhkan daripada surganya Allah, berarti orang itu akan dicampakkan ya ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah wa ma'adallah. Jadi kita harus berhati-hati. Begitu pula barang siapa yang menjadi penyebab timbulnya sesuatu, maka sesuatu itu boleh dinisbahkan kepadanya. Oleh sebab itu laknat akan dinisbahkan kepadanya, karena orang itulah yang menjadi penyebabnya. Yaitu apabila ada seseorang mencela ayah atau ibu orang lain, lalu orang itu tidak menerima celaan tersebut, kemudian ia membalas dengan mencela orang yang telah mencela orang tuanya, maka pada hakikatnya orang yang pertama mencela itulah yang telah mencela orang tuanya sendiri, karena ia telah menjadi penyebab dicelaknya orang tuanya tersebut. Ya, jadi ketika ada orang menjadi penyebab ya terjadi celaan, maka orang yang menjadi penyebab inilah sebetulnya yang mencela sebetulnya. Adapun orang yang membalas celaan itu juga dilarang, tetapi itu adalah karena ada penyebab. Nah ini sebagaimana juga firman Allah berkenaan atau hampir mirip dengan kalimat ini di dalam Al-Quran surat Al-An'am. Ya Allah sudah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullah adwam bighairi ilmin. Dan janganlah kamu mencela sembahan-sembahan, janganlah kamu mencela berhala-berhala yang mereka sembah selain daripada Allah. Jadi kita dilarang untuk mencela Tuhan-Tuhan, mencela sembahan-sembahan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kenapa? Faya subuh, nanti mereka akan membalas mencela Allah karena ada audwan, karena unsur permusuhan, bukan karena ilmu. Ya, gitu. Jadi kita tidak boleh mencela Tuhan orang lain, nanti orang itu nggak suka membalas mencela Allah, dan berarti kita yang menjadi penyebab, berarti kitalah yang sebetulnya mencela Allah. Maka jauhilah, hindarilah saling mencela di situ. Ya, sebab yang namanya fitrah manusia, ketika dia dicela dia tidak suka, dia pasti akan balas. Ketika orang tuanya dicela, dia pasti akan balas. Kalau Tuhannya dicela, pasti dia juga akan dia balas, dan begitu seterusnya.
Ya, maka untuk mencegah, untuk menutup ya celaan itu, jangan sekali-kali kita mengawalinya, kita memulai celaan-celaan, perendahan-perendahan tersebut. Itu. Jadi jika perbuatan yang menyebabkan dilaknatnya kedua orang tua itu merupakan dosa besar, maka dosa melaknat kedua orang tua secara langsung ya tentu itu lebih besar lagi ya. Jadi kalau kita melaknat ya orang tua secara tidak langsung karena lewat mulut orang ya, maka kalau kita melaknat, kita mencaci ya, kita merendahkan, kita menghina, kita meremehkan kedua orang tua kita secara langsung, itu tentu dosanya lebih besar lagi. Maka jagalah lidah kita, jagalah lisan kita, dikunci ya mulut kita dari menyikapi kedua orang tua kita dengan cara yang tidak ma'ruf. Maka pergaulilah kedua orang tua kita dengan ma'ruf di dalam kehidupan dunia ini. Bertutur katalah yang lemah lembut, santun, walaupun ya apa yang ada pada mereka itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita. Berperilaku yang ma'ruf, pergauli mereka dengan baik, didik mereka, ajari mereka, bimbing mereka kalau mereka belum tahu dalam perkara agama dengan cara yang ma'ruf. Santuni hidup mereka, rawat ya ketika mereka sudah sepuh, sudah tua. Kemudian kunjungi mereka, ya, letakkan perhatian pada diri mereka. Ya, mudah-mudahan dengan ini nanti akan Allah berikan rahmat kepada mereka, dan Allah juga akan berikan rahmat kepada kita, sehingga kita terhindar dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan di sini menjadi pelajaran yang berharga buat kita, supaya kita senantiasa menjaga mulut kita, menjaga lidah kita dari merendahkan, dari menyumpah, dari memaki, dari menghinakan kedua orang tua kita, karena ini adalah termasuk dosa-dosa besar yang wajib bagi kita untuk menghindarinya. Ya, mudah-mudahan ya apa yang saya jelaskan di sini bisa memberikan faedah khususnya untuk saya dan anak-anak saya, keluarga besar saya, dan juga saudara-saudara yang ikut dalam kajian-kajian, dan begitu juga bermanfaat untuk seluruh daripada kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan memberikan faedah untuk kita di dunia dan kelak di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kembali ya dengan keluarga kita dan kedua orang tua kita serta saudara-saudara kita seluruhnya. Ya, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك